Shalom semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah bersama JKI Bethesda BSD. Mari sebelum kita beribadah, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberi kami kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara kami seiman dimanapun mereka berada. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau beribadah, kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kerinduan kami Tuhan, nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Berkati setiap saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami menonton acara ini, beribadah bersama kami Tuhan saat ini. Engkau memberkati apapun yang mereka alami saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kelepasan, ada pemulihan, ada mujizat dan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyi
bersyukur Tuhan, sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi satu hal Tuhan, hari demi hari kami mau belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Apakah yang kami lakukan benar atau salah? Berbicaralah senantiasa dalam hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Katakan sama-sama, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan lembut katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku telah kulihat kebaikanmu
Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, tak terukur kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Bersyukur memiliki Allah seperti-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur punya Bapa yang setia seperti-Mu, yang tidak pernah melihat, mengingat-ingat kesalahan kami, tapi yang selalu memberi kami semangat yang baru untuk hidup yang jauh lebih baik. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang sangat mengenal pribadi kami. Kami bersyukur punya Bapa yang sangat mengenal kami dan menerima kami apa adanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Ajari kami untuk senantiasa hari demi hari menjadi orang yang bijak dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, sikap kami, pikiran kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah isi hati Tuhan,
atas setiap kami Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami bisa mengerti firman ini, merenungkan firman ini, dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman dan belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus dan jemaat yang saya kasihi. Hari ini kita ketemu lagi ya dalam ibadah yang penuh sukacita ini. Bersama-sama kita belajar mengenai firman Tuhan, yang kita percayai bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu yang memberikan terang dan pelita bagi jalan dan kehidupan kita. Dan saya suka sekali dengan kata kita, karena kata kita itu berarti saya dan jemaat-jemaat yang terkasih itu melebur menjadi satu di dalam kata kita. Bukankah firman itu pedang bermata dua? Bisa tertuju kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan, bisa juga tertuju kepada jemaat yang terkasih. Oleh sebab itu saya paling suka setiap berkhotbah atau mengajar selalu menggunakan kata kita, karena kita bersama-sama menyatu di dalam kata itu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan terus belajar firman Tuhan pada hari ini. Tetapi penting sekali untuk saya memberikan sebuah judul atau tema, karena judul atau tema itu bisa membawa kita untuk bisa mengerti apa yang dimaksud tentang pengajaran hari ini, apa yang dimaksud tentang firman yang di-sharingkan pada hari ini, atau yang sedang disiarkan pada hari ini. Jadi pentingnya judul itu seperti itu. Kita bisa memahami, kita bisa mengerti bagaimana, arah firmannya itu ini. Yang dimaksud firman itu ini. Yang dimaksud Tuhan itu seperti ini. Jadi saya berikan sebuah judul atau tema, pentingnya pengertian. Itu judulnya, pentingnya pengertian. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua situasi yang bisa membuat manusia itu bisa jatuh di dalam dosa, atau berpotensi jatuh di dalam dosa. Tetapi sekaligus juga bisa berpotensi menjadi jauh lebih baik kehidupannya. Bisa berpotensi kehidupannya itu semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan semakin bisa mengatasi dua situasi tersebut. Ya. Kemudian apa? Kalau orang itu bertumbuh, kalau seseorang itu berkembang, kalau seseorang itu mulai terampil dengan pengalaman-pengalaman kehidupannya, hasilnya apa Bapak Ibu? Maka yang dia peroleh itu apa? Kekuatan. Yang dia peroleh itu apa? Pengertian. Sehingga hasil dari seluruh kehidupannya, hasil dari keluarganya, hasil dari pekerjaan-pekerjaannya, hasil dari setiap pelayanan-pelayanannya, itu berkualitas tinggi atau bernilai tinggi. Itu penting sekali Bapak Ibu yang terkasih. Dua situasi itu apa? Situasi baik, situasi yang menyenangkan, situasi yang berkelimpahan dengan berkat yang luar biasa, ya, secara jasmani artinya. Begitu juga yang kedua, situasi yang sulit, situasi yang tertekan hari-hari ini, situasi yang menyakitkan, situasi yang membuat kita berduka. Dua situasi itu bisa, sekali lagi, bisa membuat manusia hancur di tengah jalan, berpotensi jatuh di dalam dosa, tetapi juga sebaliknya, berpotensi membawa berkat dalam kehidupannya, berpotensi untuk bisa membawa kekuatan, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan sesuatu yang nilainya itu tinggi. Hasil dalam keluarganya, hasil di dalam pekerjaannya, hasil di dalam pelayanannya. Dua situasi. Sebab begini, jemaat yang terkasih, ada orang berkata, mungkin jemaat yang terkasih pernah mendengar ini, ya, orang itu akan kelihatan aslinya ketika berada di dalam tekanan. Betul enggak?
Orang itu akan kelihatan aslinya ketika dia berada di dalam situasi yang sulit. Situasi-situasi yang menderita, situasi-situasi yang tertekan. Wah, itu aslinya bisa kelihatan itu. Oh, ternyata dia nggak seperti aslinya. Ternyata dia orangnya garang, orangnya penipu, orangnya itu emosional, orangnya itu pokoknya negatif. Saya berkata, belum tentu. Belum tentu. Ada orang-orang hebat dilahirkan dari tekanan. Ada orang-orang kuat dilahirkan dari tekanan hidup. Dari situasi-situasi sulit. Orang menjadi terampil, orang menjadi kuat. Orang-orang itu menjadi menghasilkan produktif dalam kehidupannya dia. Contoh, dalam situasi pandemik ini, Bapak-Ibu yang terkasih. Dalam situasi pandemik ini, lihat. Orang-orang yang dulunya kerja sebagai karyawan di sebuah kantor, tiba-tiba dia di PHK oleh karena pandemik ini. Tapi tidak sedikit orang-orang yang berhasil, yang menjadi bangkit karena apa? Tekanan hidup. Karena situasi pandemik ini. Mereka bisa menghasilkan, dulu nggak bisa masak, ternyata waktu tekananin, wah saya mau belajar masak, saya harus bertahan hidup, saya harus survive, dia belajar masak. Akhirnya jualan online. Dia bisa kuliner kuliner dan menjualnya secara online. Ada yang dulu nggak terampil, bikin kursi, bikin meja nggak terampil. Tapi karena tekanan, orang itu jadinya terampil. Orang itu jadinya pengalaman. Jadi tidak selalu tekanan menghancurkan orang. Tekanan juga bisa apa? Membuat orang menjadi bangkit, menjadi kuat. Tetapi, Bapak-Ibu yang terkasih, ada satu situasi berikutnya. Kalau orang tadi berkata kan di depan saya sampaikan bahwa kalau di dalam tekanan masa sulit, orang bisa tahu aslinya. Tapi ada situasi yang kedua, apa itu? Situasi yang menyenangkan. Situasi yang penuh dengan berkat kelimpahan secara fisik. Dulu naik sepeda, kalau ke gereja, kalau bekerja, waduh naik sepeda ya. Kemudian mulai berkembang, karirnya berkembang, wah dia mulai banyak uang, betul nggak? Wah mulai naik mobil, mulai naik motor, kemudian tidak lama naik mobil. Dulu kontraktor, kontrak sana, kontrak sini rumahnya. Ya, kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Tetapi mulai berkembang karirnya berkembang, uangnya semakin banyak, dia mulai beli rumah. Tetapi lihat, karakternya menjadi jauh lebih baik nggak? Enggak. Bisa aja jauh menjadi hancur. Hidupnya menjadi jauh lebih baik? Enggak. Bisa hidupnya jauh lebih buruk. Sifatnya yang dulu rendah hati, ya setiap ketemu orang nyapa duluan, begitu dia mulai jadi, uangnya banyak, karirnya bagus, punya posisi, akhirnya apa? Sombong, angkuh. Dulu waktu biasa-biasa saja, ya ekonominya biasa-biasa saja, ya semuanya baik, senyum, ya jujur. Begitu semakin naik karirnya, uangnya semakin banyak, malah jadi penipu hebat, malah jadi orang yang sombong yang luar biasa. Nah, seperti itu Bapak-Ibu yang terkasih. Ya, karirnya tambah bagus, karirnya tambah bagus, nggak tambah baik dengan lingkungan pekerjaannya. Akhirnya teman-temannya berkata, wah tambah naik karirnya, dia tambah sombong. Dulu waktu masih karyawan biasa, ya pekerja biasa, ketemu cleaning service, ketemu tukang parkir, halo, selamat pagi, makasih ya, kamu luar biasa, ayo pulang dulu ya. Begitu mulai karirnya bagus, mungkin dia jadi supervisor, mungkin karirnya naik lagi di atas supervisor, middle manager, mulai terus. Dia sulit untuk menyapa teman-temannya yang dulu satu leading atau satu dikatakan karirnya sama. Semakin tinggi karirnya, dia semakin sombong. Jadi sebetulnya bukan situasi yang salah, seperti yang disampaikan kemarin. Realita bukanlah kebenaran. Bukan situasinya yang salah, tetapi apa? Sikap kita. Respon kita yang salah. Sikap kita, respon kita yang salah. Kalau saya garis bawahi menurut tema hari ini, karena kita tidak memiliki pengertian yang benar.
Karena kita tidak membangun sebuah pengertian yang benar. Karena kita tidak mengembangkan sebuah pengertian yang benar dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah dikalahkan oleh situasi. Orang-orang yang mudah ditundukkan oleh situasi. Orang-orang yang mudah dikendalikan oleh situasi. Padahal Yesus Kristus itu menentukan kita menjadi apa? Lebih daripada pemenang. More than conqueror. Lebih daripada penakluk. Jemaat yang terkasih, engkau diciptakan lebih daripada pemenang. Engkau adalah pemenang, engkau adalah penakluk. Kitab Yohanes berkata, setiap anak-anak Allah diberi apa? Kuasa, dunamos. Saudara, satu kuasa, satu kemampuan untuk menaklukkan sesuatu, untuk mengendalikan sesuatu. Sekali lagi, Bapa kita keren, saudara. Dia menganugerahkan kepada kita berkat. Berkat bukan sekedar uang dan prestasi. Berkat itu berbicara tentang kemampuan. Kemampuan, kekuatan yang diberikan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Kemampuan, kekuatan yang diberikan kepada kita untuk apa? Menghasilkan sesuatu. Itu blessing, itu berkat. Wow. Yesus Kristus keren. Berkat itu dianugerahkan kepada jemaat yang terkasih. Jadi penting sekali untuk kita mengembangkan sebuah pengertian dalam kehidupan kita. Penting sekali. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Amsal 2 ayat 10 sampai 11. Kita buka firman Tuhan. Amsal 2 ayat 10 sampai 12. Ya, Amsal pasal 2 ayat 10 sampai 12. Berkata demikian. Jika berkenan, mari jemaat terkasih di tempat kita masing-masing kita membaca Alkitab kita, Injil kita yang kita cintai. Mari bersama-sama. 2, 3. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Wow. Lihat firman Tuhan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hikmat itu masuk ke dalam hati kita. Hati kita menentukan apa yang keluar dari dalam diri kita. Realita yang sesungguhnya bukan realita yang ada di luar kita. Situasi yang sesungguhnya bukan situasi yang di luar kita. Situasi atau realita yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Hikmat membuat hati kita terjaga. Sehingga yang keluar adalah hikmat. Yang keluar adalah sesuatu yang mulia. Yang keluar dari dalam diri kita adalah sesuatu yang berpotensi berguna. Berpotensi membangun kehidupan kita. Dan membangun atau berguna bagi sesama kita. Bagi keluarga kita. Bagi pergaulan kita. Bagi pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Bagi pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Hikmat. Wow, akan masuk ke dalam hatimu. Di mana hati kita adalah sesuatu atau sumber dari apa yang ada di dalam diri kita. Keluar. Dan orang lain bisa melihat kualitas hidup, kualitas pekerjaan, kualitas pelayanan yang jujur, yang berintegritas, yang mulia. Itu keluar dari diri kita. Siapa yang mengerjakan itu? Pengertian atau hikmat. Kemudian dikatakan apa? Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Wow. Jiwa itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Di dalam jiwa ada apa Bapak Ibu? Ada pikiran,
ada kehendak, ada feeling, perasaan, ada keputusan-keputusan yang lahir dari sana. Kalau jiwa kita tertekan, jiwa kita merana, jiwa kita penuh dengan sakit. Wow. Kalau jiwa kita tertekan, apa yang bisa kita pikirkan? Pikiran kita hanya ada apa? Putus asa, putus pengharapan, tidak mau bangkit. Itu tadi, situasi menekan kita, situasi mengendalikan kita. Jiwa kita merana seperti Daud. Hatiku merana, jiwaku merana. Kalau jiwa kita menjadi tertekan, jiwa kita menjadi merana, maka hidup ini tidak akan punya semangat. Yang ada hanyalah keputusasaan. Yang ada hanyalah kita menjadi lemah. Yang ada adalah kita cuma melihat jalan buntu di depan kita. Yang ada akhirnya apa? Karena kita putus asa, jadinya bunuh diri. Ketika kita melihat diri kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya apa? Kita jadi minder. Orang minder, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Orang minder itu sebetulnya berdosa loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada kuasa yang dianugerahkan Tuhan. Ada di dalam dirinya ada potensi yang dianugerahkan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Dia. Dengan Yesus Kristus, Sang Hikmat. Ayo, jangan minder yuk. Kita semangat, ayo jangan lemah. Jangan putus pengharapan. Mari kita bangkit. Hikmat membuat apa? Jiwamu bersuka cita. Hikmat itu apa? Akan menyenangkan hidupmu. Akan menyenangkan jiwamu. Kita belajar pentingnya hikmat. Kita belajar tentang pentingnya pengertian hari ini. Mari jemaat yang terkasih, kita bangun pengertian. Kita kembangkan pengertian. Karena itu menyenangkan jiwamu. Kalau jiwa kita penuh sukacita, jiwa kita feel free, bebas, merdeka. Wow, betapa sukacitanya hidup kita. Kita bersama keluarga bisa sukacita di tengah situasi-situasi yang sulit. Di tengah tekanan-tekanan hidup. Di tengah mungkin kita sedang difitnah orang. Dihancurkan nama baik kita. Bukan membalas, bukan menghancurkan lagi. Tapi kita bersukacita. Jiwa kita bersukacita. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan fitnah yang keluar. Karena kita percaya bahwa Tuhan Allah Maha Tahu. Dia yang tahu cerita yang sebenarnya. Dan Dia tahu bagaimana cara membela anak-anaknya yang hidup benar. Walaupun difitnah, walaupun dijauhi, walaupun disalah mengerti. Kecuali kalau kita difitnah karena kesalahan kita sendiri, ya nggak tahu deh. Itu pasti. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Jemaat yang terkasih. Bangkit. Kembangkan pengertian kembangkan tentang pentingnya pengertian. Pentingnya hikmat dalam diri kita. Itu menyenangkan jiwamu. Itu menyegarkan jiwamu. Itu membuat engkau hidup bersemangat lagi. Dikatakan juga kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Secara umum, kata hikmat. Itu tadi ya, ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Wow. Dia memelihara jiwamu. Dia menjaga jiwamu. Pengertian, penting sekali pengertian. Dikatakan apa lagi di sini? Ayat 12, supaya engkau terlepas dari yang jahat, dari orang-orang yang mengucapkan tipu muslihat. Jiwa kita, hidup kita dilepaskan dari apa? Penyesat-penyesat. Kita belajar lebih dalam lagi. Secara umum, kata hikmat, ya, kata hikmat dalam bahasa Inggris disebut wisdom, saudara ya. Hikmat memiliki pengertian demikian.
Suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, dan atau kejadian atau situasi. Suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai seseorang, mengenai suatu barang, dan juga mengenai suatu kejadian atau situasi. Itu hikmat. Yang hasilnya adalah apa? Memampukan untuk menerapkan apa? Memampukan seseorang untuk menerapkan persepsi atau cara pandang. Memampukan orang untuk menerapkan cara pandang yang benar. Memampukan seseorang untuk menerapkan apa? Cara memandang, cara menilai, dan cara bersikap secara benar. Wow, keren sekali hikmat. Membuat seseorang bisa memandang dengan benar. Membuat seseorang bisa apa? Menilai dengan benar. Membuat seseorang bisa apa? Memutuskan dengan benar. Itu hikmat secara umum. Kita belajar tentang kata hikmat. Hikmat itu berasal dari kata Sophia. Ada beberapa pengembangan. Sophia artinya apa? Selain berarti hikmat dan kebijaksanaan, tetapi juga memiliki arti ini. Pengertian. Wow. Pengertian. Jadi hikmat sama dengan pengertian. Dari kata Sophia. Bukan sekedar artinya kebijaksanaan saja, tapi juga pengertian. Kemudian dengan pengembangan kata yang lain dikatakan sopos. Artinya keren sekali. Terlatih dan berpengalaman. Wow. Arti kata hikmat sama dengan pengertian. Begitu juga sama dengan apa? Terlatih dan berpengalaman. Itu hikmat. Itu pengertian. Membuat jiwamu, membuat kehidupanmu menjadi apa? Terlatih. Menjadi berpengalaman. Wow, keren banget. Kemudian apa? Pronimos. Artinya apa? Berpikir sehat. Itu tadi firman Tuhan berkata di dalam ayat yang 11, ayat yang 10, Amsal 2. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, hati. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Hikmat, pengertian itu masuk di dalam hatimu. Dan apa? Akan menyenangkan jiwamu. Arti tadi apa? Pronimos, berpikiran sehat. Wow, pengertian keren sekali. Kalau kita mengembangkan pengertian, membangun pengertian dalam diri kita, itu menyenangkan jiwa kita. Kita berpikir sehat. Bukankah pikiran adalah bagian daripada jiwa? Kalau jiwanya sakit, ini sering saya ajarkan. Ini sering saya dengung-dengungkan. Mental illness. Kalau jiwanya sakit, mentalnya sakit, pikirannya tidak sehat. Nah, orang kalau berpikir tidak sehat apa? Tindakannya pasti tidak sehat. Tindakannya penuh racun. Tindakannya penuh virus. Nah, pikirannya penuh virus, pikirannya penuh racun. Artinya apa? Kalau pikiran-pikiran kita negatif, tindakan kita, perkataan kita, semua selalu negatif. Terus apa yang bisa dipakai untuk membangun orang lain kalau pikirannya nggak sehat? Apa yang bisa dipakai untuk membangun diri kita kalau pikiran kita tidak sehat? Kalau mental kita tidak sehat, kalau mental kita sakit, jiwa kita sakit. Orang kalau jiwanya sakit, pikirannya nggak sehat, dia kalau melukai orang lain, dia nggak sadar kalau dirinya itu suka menyukai orang lain. Dirinya tuh suka menyakiti orang lain dengan perkataannya. Dirinya suka menipu orang lain. Pikirannya nggak sehat. Buat dia apa yang dia lakukan selalu semuanya baik. Semuanya benar. Bayangkan. Buat dia menipu. Wah, kalau nggak nipu, kalau nggak korupsi, gua nggak hidup. Sepertinya masuk logika, tapi itu hasil dari pikiran yang tidak sehat.
Bisa dibayangkan suami istri pisah ranjang bertahun-tahun, kemudian pelayanan. Terus apa yang disampaikan? Itu kalau dari sisi seorang pelayan Tuhan. Pisah ranjang, selingkuh bolak-balik, saudara. Kayaknya hidupnya satu rumah, tapi hatinya tidak di dalam rumah itu. Hatinya tidak bersama istri dan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, hatinya tidak bersama suami dan anak-anaknya. Terus pelayanan, terus berkhotbah. Apa yang mau disampaikan? Pikiran tidak sehat selalu membenarkan dirinya sendiri. Jiwa yang tidak sehat selalu membenarkan dirinya sendiri. Dia pikir dia benar, dia pikir dia paling benar, dia pikir dia paling hebat. Padahal sebetulnya, sebenarnya tidak demikian. Wow, hati-hati. Mari kita kembangkan pengertian. Kita kembangkan, kita bangun pengertian yang benar dalam diri kita. Oke, Bapak Ibu terkasih, kita semakin dalam. Terus. Kata pengetahuan di dalam ayat yang kita baca tadi. Ya, khususnya ada di ayat 10. Kata pengetahuan itu berasal dari kata epignosis. Epignosis itu artinya sama, yaitu pengertian. Tetapi arti yang kedua, itu keren juga. Apa artinya? Kesadaran. Kesadaran. Epignosis. Kata pengetahuan itu berasal dari kata bahasa aslinya epignosis. Saya ambil dua kata yang buat saya ini sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Satu, artinya adalah pengertian. Yang kedua, artinya adalah kesadaran. Kita buka Amsal 8 ayat 11. Bapak Ibu yang terkasih. Itu dari beberapa arti katanya ya, tentang hikmat dan pengetahuan. Ternyata apa Bapak Ibu kita lihat di situ. Artinya pengertian. Artinya apa? Terlatih dan terampil. Artinya apa? Kesadaran. Wow, keren banget ini. Artinya apa? Berpikir sehat. Firman Tuhan itu luar biasa. Yesus Kristus itu luar biasa. Dia maha tahu. Dia guru yang agung yang luar biasa yang mengajar kita hari ini melalui Roh-Nya yang kudus. Hikmat, pengertian. Wow, membuat kita memiliki pengertian yang benar. Membuat kita menjadi orang-orang yang terlatih. Menjadi orang-orang yang terampil. Orang-orang yang punya pengalaman. Orang-orang yang apa lagi? Orang percaya yang punya pikiran yang sehat. Wow. Orang-orang percaya yang hidup di dalam kesadaran. Keren banget ini. Luar biasa. Mari kita buka Amsal 18, Bapak Ibu yang terkasih. Ayat 11. Waduh, minta maaf. Amsal 8. Ya, Amsal 8 ayat 11. Ya, Amsal 8 ayat 11 berkata demikian. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Dikatakan apa? Kalimat pertama, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Hal ini memiliki pengertian sederhana apa? Permata lebih kata lebih berharga di situ. Kata lebih berharga dari permata. Permata itu batu mulia yang sangat mahal. Salah satu atau beberapa jenis dari batu mulia itu permata. Harganya mahal sekali. Dikatakan di situ karena hikmat lebih berharga daripada permata. Kata lebih berharga memiliki arti gini, sesuatu yang bernilai tinggi. Hikmat melebihi daripada permata. Nilainya lebih daripada permata. Hikmat. Kenapa? Kalau permata cuma jadi aksesoris secara fisik saja. Tetapi hikmat
Tetapi pengertian itu membuat kehidupan kita bukan sekedar aksesoris yang secara fisik, tapi kehidupan kita menjadi kuat, kehidupan kita menjadi maksimal dalam produktif, terutama kehidupan kita mempermuliakan Yesus Kristus. Hasil pekerjaan kita, hasil pelayanan kita mempermuliakan Yesus Kristus. Hasil pekerjaan kita, hasil daripada pelayanan kita, apa? Berguna bagi sesama kita, berguna bagi keluarga kita, membangun bukan menghancurkan, menguatkan bukan melemahkan. Karena siapa? Hikmat, pengertian itu lebih berharga dari sekedar aksesoris. Penting sekali. Luar biasa. Pentingnya pengertian. Pertama, Bapak Ibu yang terkasih, pentingnya pengertian. Yang pertama, orang dimampukan untuk membuat keputusan dengan benar. Dengan pengertian, orang dapat mengambil keputusan secara tepat. Ketika kita berada dalam situasi-situasi yang sulit, begitu juga dalam situasi-situasi yang menyenangkan, pengertian membuat kita terampil memutuskan apa yang benar. Membuat kita sadar untuk memutuskan apa yang benar. Ketika kita memperoleh kekayaan, ketika karir kita naik, kalau kita tidak punya pengertian yang benar, hal yang baik itu bisa menghancurkan kita. Kita berada apa? Di zona aman, di zona nyaman, Bapak Ibu yang terkasih. Sebagai suatu cerita saja, kisah nyata. Ada seseorang, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada banyak orang yang sayang dengan dia. Ada banyak orang yang mensupport dia. Tetapi pada akhirnya, orang itu akhirnya apa? Terlena dengan zona nyaman. Terlena dengan zona kelimpahan. Akhirnya apa? Dia memanfaatkan orang-orang yang di sekelilingnya. Dia gunakan firman untuk menguasai orang. Dia gunakan firman Tuhan untuk memeras seseorang. Padahal firman Tuhan kita gunakan untuk apa? Membangun, bukan menghancurkan. Firman Tuhan memberikan arah yang benar, bukan untuk memanipulasi, bukan untuk mengintimidasi. Itu yang dimaksud Bapak yang terkasih. Pentingnya pengertian membuat orang menjadi terlatih, membuat seseorang, membuat diri kita menjadi apa? Berpengalaman. Membuat diri kita sadar untuk apa? Memutuskan apa yang benar. Ketika kita dalam tekanan sulit pun, pengertian menolong kita untuk memutuskan apa yang benar. Saya tidak boleh dikalahkan situasi. Saya tidak boleh menjadi sedih dan sedih. Sedih itu biasa, Bapak Ibu. Itu wajar. Kita kehilangan orang yang kita cintai. Ya, orang yang kita cintai meninggal. Orang percaya pasti masuk dalam kerajaan sorga. Orang percaya kepada Yesus Kristus yang hidup di dalam firman sampai akhir hidupnya. Dia hidup, ketika dia mati, dia masuk dalam kerajaan sorga. Secara rohani itu ya dan amin. Tapi secara fisik kan kita merasa terhilang. Karena terpisah. Sedih itu wajar. Kita kehilangan istri yang kita cintai. Kita kehilangan suami yang kita cintai. Atau mungkin anak kita, atau cucu, atau menantu kita, atau sahabat kita meninggal. Kita kehilangan. Itu sedih sekali. Itu wajar. Tetapi yang tidak wajar, ketika kita dikuasai oleh kesedihan. Kita difitnah orang, disakiti orang, dimanipulasi orang. Waduh, sakit, memang sakit. Tapi saya kasih tahu, rasa sakit yang seperti itu akan menjadi wajar kalau kita cuman sebentar saja. Tapi tidak akan pernah menjadi wajar kalau kita jadi kepahitan, kita terpuruk, kita tidak bisa bangkit lagi. Itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Yang kedua, pengertian dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Itu pengertian. Pengertian itu punya kemampuan. Ingat itu tadi pengertian dari beberapa dari kata bahasa aslinya. Hikmat sama dengan pengertian memiliki artinya.
Pengertian membuat kita menjadi terlatih. Pengertian membuat kita menjadi apa? Cerdas, berpengalaman. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang baik dan yang jahat. Itu pentingnya pengertian kalau kita mengembangkan pengertian. Kita bisa menilai. Ingat tadi apa Bapak Ibu? Melatih cara pandang kita. Mengarahkan cara pandang kita kepada kebenaran. Dan kita akhirnya apa? Memiliki kemampuan menilai dengan baik. Kemampuan menilai dengan benar. Menganalisa dengan benar. Membangun persepsi yang benar. Membangun asumsi yang benar. Belum diputuskan loh asumsi. Jangan asumsi negatif terus. Kita bisa menilai, menganalisa. Dan akhirnya kita bisa memutuskan dengan tepat. Seperti yang pertama tadi. Jadi kita bisa melihat, menilai. Oh orang ini ternyata bulus, tidak tulus. Oh orang ini kayaknya rendah hati, tapi ternyata dia sombongnya luar biasa. Makanya saya tidak pernah mendidik atau mengarahkan jemaat atau mungkin anak-anak rohani atau adik-adik rohani kami. Untuk panggil saya papi rohani ya, papa rohani ya, enggak. Kakak-kakak rohani ya, enggak. Tapi biarkan mereka menilai. Saya bersama istri punya prinsip. Biarkan jemaat. Biarkanlah anak-anak rohani itu. Adik-adik rohani kita. Biarkan mereka yang menilai diri kita. Dan biarkan mereka lah yang memanggil kita seperti apa yang membuat mereka nyaman. Karena sesuatu yang dipaksakan. Sesuatu yang diintimidasikan itu sama dengan memperkosa. Tuhan kita Yesus Kristus bukan Tuhan yang seperti itu. Kalau kita punya pengertian yang benar, kita contoh hidup seperti serupa dengan Yesus Kristus. Kita nggak perlu mengintimidasi orang. Kita nggak perlu memanipulasi orang. Kita tidak perlu menipu diri kita. Jiwa kita nanti merana, firman Tuhan berkata. Jiwa kita. Pengertian, pengetahuan membuat jiwa kita menjadi senang. Nah, kalau sebaliknya berarti jiwa kita menjadi apa? Merana. Jiwa kita jadi sakit. Itu tadi salah satu artinya. Berpikiran sehat itu salah satu artinya. Kalau kita tidak mengembangkan pengertian, pikiran kita nggak sehat. Kalau pikiran nggak sehat, jiwa nggak sehat, kita tidak bisa menilai mana yang baik, mana yang jahat. Kita pikir semuanya menurut diri kita sendiri. Semuanya baik. Sehingga kita berlaku negatif pun. Berlaku curang. Berlaku menipu. Berlaku sok tahu. Ya kok, aku tahu kok. Semuanya aku tahu kok. Ya gitu. Sehingga kita jadi maha tahu. Kita akhirnya kita kepingin dinilai orang hebat. Menurut kita itu baik. Padahal menurut orang lain, bahkan menurut kebenaran tidak baik. Mengembangkan pikiran sangat penting Bapak Ibu. Mengembangkan pengertian yang benar sangat penting Bapak Ibu yang terkasih. Membuat pikiran kita, jiwa kita jadi sehat. Yang ketiga, berkata demikian. Pengertian menolong seseorang untuk apa? Memutuskan dengan tepat mengenai apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Artinya apa? Pengertian menolong kita untuk bisa bertindak tepat guna. Gitu. Bertindak tepat guna, memutuskan tepat guna. Ada waktunya kita berdiam, ada waktunya kita berbicara. Ada waktunya kita bereaksi, ada waktunya kita diam saja. Sehingga seluruh tindakan-tindakan kita tepat guna. Atau efisien, atau efektif Bapak Ibu. Itu pentingnya pengertian. Ada waktunya kita menjawab, kita menjelaskan, tapi ada waktunya kita diam. Semua itu karena apa? Tuntunan firman Allah. Semua itu karena tuntunan roh di dalam diri kita. Ingat tadi hikmat, pengetahuan, pengertian. Membuat apa? Membuat jiwa kita menjadi sesuatu yang bersukacita.
penuh sukacita, berpikiran sehat, terlatih, penuh dengan pengalaman. Wow. Cerdas, cerdik. Wow. Mari, jemaat yang saya kasih. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Kita kembangkan pengertian. Kita kembangkan pengertian. Yang keempat, pentingnya pengertian itu tadi. Arti dari kata pengetahuan, epignosis. Apa epignosis? Yang pertama pengertian kan? Yang kedua yang saya ambil, yaitu kesadaran. Mengembangkan pengertian memiliki sesuatu yang penting. Untuk apa? Dia bisa membangun kesadaran dalam diri kita. Membangun kesadaran dalam diri kita. Lihat ayat 11 dan ayat 12. Saya tidak akan lepas dari ayat itu. Dari Amsal yang sebagai firman Tuhan yang mendasari kita pada hari ini. Amsal 2 ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Mari kita lihat. Amsal 2, Amsal pasal 2, kita lihat ayat 11 dan ayat yang ke-12. Membangun kesadaran. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang-orang yang mengucapkan tipu muslihat. Wow. Pengertian membuat kita apa? Pikiran kita jadi sehat. Kalau pikirannya sehat, sekali lagi apa? Cara pandangnya benar. Kalau pikirannya sehat, dia bisa mengerti cara nilai secara benar, cara menilai secara benar, dan dia bisa putuskan secara benar. Jadi pengertian membuat kita menjadi sadar. Oh iya ya, selama ini saya salah, saya harus bertobat. Oh iya ya, selama ini ternyata saya ditipu, ternyata saya cuma dimanipulasi, saya cuma dimanfaatkan. Oh terima kasih Tuhan, hikmat-Mu, pengertian-Mu membuat aku sadar hari ini. Oh terima kasih Tuhan, hari ini aku ngerti, saya ngerti ya Tuhan. Saya akhirnya sadar, saya salah. Saya harus bertobat. Kesadaran itu berbicara tentang mata terbuka. Seseorang bisa hidup, seseorang bisa terpelajar, tapi belum tentu orang itu hidup dalam kesadaran. Seseorang bisa terampil. Seseorang punya karir yang bagus, punya kekayaan yang hebat, punya network lagi yang luar biasa. Wah, kenalan-kenalan luar biasa. Tapi belum tentu setiap orang hidup di dalam kesadaran yang penuh. Kesadaran akan takut Tuhan. Kesadaran akan identitasnya siapa. Kalau kita hidup di dalam kesadaran. Kesadaran akan Tuhan. Dan kesadaran identitas siapa kita di hadapan Tuhan. Orang itu matanya terbuka. Orang itu bisa menilai dengan benar. Bisa bertindak dengan benar. Kesadaran dikatakan apa? Memelihara dan melepaskan dari apa yang jahat, dari setiap tipu muslihat. Bukan sekedar lepas dan terjaga dari pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Tapi kita juga apa? Terlepas dan terjaga dari apa? Sifat-sifat kita yang tidak baik. Kita sadar. Karakter kita yang gak baik, kita sadar. Kita terbuka. Kita mengalami keterbukaan. Kesadaran. Mata kita terbuka, pikiran kita terbuka. Oh iya, saya salah, saya harus berubah. Saya ternyata sombong, saya ternyata suka menipu. Oh ternyata saya kalau ke gereja bukan cari Tuhan, cari kenalan untuk bisnis. Salah itu.
Oh ternyata saya kalau berpacaran, ternyata saya cuma cari keuntungan aja. Saya cuma mengeruk keuntungan, tapi saya tidak membangun masa depan. Oh ternyata saya seorang pelayan Tuhan yang palsu. Yang suka menggunakan firman untuk mengintimidasi. Yang suka menggunakan firman untuk memanipulasi orang. Oh ternyata saya pelayan yang palsu, hamba Tuhan yang palsu. Nah itu bagus, itu membuat sadar. Oh iya ternyata saya seorang suami yang punya pil. Pil, maaf. Oh ya bisa juga sih suami punya pil ya. Ya pria idaman lain bisa aja. Kalau suaminya homo, halo, bisex, bisa laki, bisa perempuan. Oh iya ternyata saya berzina. Oh iya istri juga sadar. Oh ternyata selama ini saya salah. Sadar. Sadar. Pengertian membuat kita sadar. Pengertian kebenaran membuat kita sadar. Oh ternyata sikap iman saya salah ya. Oh iman itu tidak mengatur kedaulatan Tuhan ternyata. Iman itu menyerah di dalam pimpinan Tuhan dan keputusan Tuhan. Wah bersyukur iman saya ketika saya tersadar iman saya mengerti dengan jelas. Kesadaran saya membangun saya dengan baik. Wow, itu pentingnya pengertian. Suatu saat saya didatangi oleh seseorang. Pastor Sony, saya itu perpuluhan loh. Saya perpuluhan rajin, tapi kok bisnis saya turun. Saya sering menabur, tapi saya nggak bisa menerima hasil yang baik. Kemudian kami diskusi berdasarkan firman Tuhan. Orang itu akhirnya terbelalak. Oh iya ya, ternyata saya salah ya. Ternyata saya perpuluhan karena cuman saya kepingin berkatnya saja. Ternyata saya perpuluhan cuman takut dikutuk Tuhan. Kan itu salah. Kalau kita mempersembahkan perpuluhan karena kita mencintai Tuhan. Namanya persembahan. Bukan soal perpuluhannya. Soal hati kita yang mempersembahkan. Soal hati kita mempersembahkan. Ada seorang hamba Tuhan juga. Terima kasih Brother Sony. Hari ini saya terbuka. Dulu saya mengajar perpuluhan untuk mengintimidasi. Kalau nggak kasih perpuluhan, engkau dikutuk. Padahal sebetulnya pengajaran perpuluhan nggak seperti itu. Jadi sisi jemaat bertobat, sisi hamba Tuhan bertobat. Keren kan firman Tuhan? Sony, enggak. Ini cuman alat. Ini cuman hamba yang dipakai Tuhan. Kemarin ada pertanyaan. Oh kalau doa puasa salah dong mengharapkan mujizat. Bukan soal itunya. Kita harus belajar tentang apa arti puasa. Puasa itu apa sih? Menyalibkan daging. Yesaya ngomong melepaskan tali-taliku. Kemunafikan, sifat-sifat negatif dihancurkan. Kalau kita punya baju dua, kita kasih kepada orang lain. Artinya apa? Melatih empati, melatih memberkati. Itu puasa. Kitab Yesaya mengatakan itu. Jangan doa puasa, otaknya, hatinya, tujuannya minta mujizat, minta berkat. Itu yang bikin salah. Memangnya Tuhan bisa disogok-sogok sama doa puasa? Nggak bisa. Pengertian membuat mata kita terbuka. Bahwa doa puasa, imanku, yang aku naikkan di hadapan Tuhan atas persoalan-persoalanku. Bukan tujuan mengatur kedaulatan Tuhan. Bukan tujuan untuk mengatur Tuhan. Tapi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Tuhan tidak turun menolong, saya tetap percaya Dia Tuhan yang hidup. Saya tidak akan pernah kepahitan dengan Tuhan. Sekali lagi bukan meninggikan istri saya. Tapi istri saya dipakai Tuhan untuk mengajar saya. Ketika dia sakit kanker, divonis nggak bisa sembuh. Tapi akhirnya mengalami mujizat. Tapi doanya, dia berkata, seperti Abraham Bapa, aku berdoa. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya engkau Bapa yang baik. Kalau engkau mengizinkan hari ini saya meninggal, saya pulang ke sorga, saya percaya. Dan saya titipkan suami saya. Dia nggak pernah kecewa ketika dia divonis nggak bisa sembuh. Pelajaran hidup dari mami saya juga. Mami mertua yang saya cintai. Dia sempat berkata, kalau Tuhan tidak menyembuhkan mami, mami tidak pernah kecewa sama Tuhan.
Karena dia tahu Tuhan yang melakukan apa yang benar. Dia berdaulat. Wow. Saya punya seorang, bisa saya sebut ini adik rohani. Dia dulu ditipu pendeta. Ya, salah seorang, bukan semua. Ditipu, dimanipulasi, disakiti. Wow, diadu domba dengan keluarganya. Tapi saya senang yang keluar dari hati dan mulutnya. Dia berkata, terima kasih Kak Sony. Dari sini saya dapat pelajaran. Dari sini saya dapat pelajaran kehidupan tentang kedewasaan. Wow. Orang-orang yang seperti ini nih, yang membuat setan itu lari tunggang langgang. Yang membuat nabi palsu ketakutan. Pengertian membuat kita menjadi sadar. Pengertian memberikan kita cara menilai dengan benar, motivasi secara benar, iman secara benar, pengharapan secara benar, kasih secara benar, bekerja secara benar, pelayanan secara benar. Pentingnya pengertian membuat kita terbuka, sadar, berpikir sehat. Keren Tuhan itu. Roh Kudus itu luar biasa. Haleluya. Sesi terakhir, bagaimana kita memperoleh pengertian? Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 berkata demikian. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 berkata demikian. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Kita lihat lagi, Amsal 1 ayat ke-7. Bagaimana kita memperoleh pengertian? Amsal 1 ayat ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dua firman Tuhan tadi, yang dari Mazmur ayat 119. Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 100 berbicara tentang apa? Keintiman. Orang yang intim sama Tuhan adalah orang yang membaca firman, orang yang merenungkan firman, orang yang mentaati firman. Itu orang yang intim sama Tuhan. Bukan banyak berdoa, saya tidak mengecilkan berdoa ya. Berdoa harus dengan pengertian yang benar. Menyembah juga dengan pengertian yang benar. Orang yang taati firman, orang yang merenungkan firman, orang yang taati firman, itu orang yang hidupnya pasti berdoa, hidupnya pasti menyembah. Tapi kalau orang yang berdoa tok, menyembah tok, tapi tidak mentaati firman Tuhan, itu kepalsuan. Jadi kita intim sama Tuhan. Dikatakan yang kedua apa? Takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan itu artinya respect sama Tuhan. Tuhan kita jadikan sebagai sumber hikmat kita. Kita mengakui ketuhanan Yesus Kristus di dalam diri kita. Kita mengakui kedaulatan Yesus Kristus dalam diri kita. Itu takut akan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan dan takut akan Tuhan membuat kita mengembangkan pengertian dalam diri kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang hidup kita baca firman, kita renungkan firman, kita dengar firman. Muaranya adalah kita taati firman Tuhan. Dengan begitu, pengertian akan berkembang dalam hidup kita. Pengertian itu menyenangkan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita, menjaga kehidupan kita, membuat seluruh kehidupan kita semakin berkualitas, semakin berdampak positif dengan sesama kita, berdampak positif dengan kota, dengan bangsa kita, dan kehidupan kita mempermuliakan Yesus Kristus
Dan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Pelayanan kita, pekerjaan kita menjadi sesuatu yang membangun, bukan menghancurkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita putuskan menjadi pelaku-pelaku firman. Saya dan jemaat yang terkasih. Mari kita berdoa dan kita juga akan menerima berkat yang datang daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau mengutus para Parakletos, Engkau mengutus Allah Roh Kudus untuk mengajar kami, mendidik kami. Dan hari ini kami merasakan dan mengalami tuntunan Allah Roh Kudus. Kami diajar oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami dididik oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami semua hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat-Mu, kami memutuskan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Khususnya hari ini kami akan mengembangkan pengertian. Kami hidup di dalam keintiman akan Engkau Tuhan. Dan kami selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau mengajar kami Allah Roh Kudus. Kami tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia ini. Kami bisa mendengar firman-Mu. Kami bisa belajar firman-Mu. Dan kami putuskan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mohon kekuatan-Mu atas kami ya Allah Roh Kudus. Dan kami mohon remahkan selalu. Remahkan, hidupkan, berbicara di dalam hati nurani kami, di dalam pikiran kami. Khususnya mengenai setiap firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan. Tentang pentingnya pengertian, pentingnya keintiman, pentingnya takut akan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang mulia. Kami mengasihi-Mu. Hari ini ya Tuhan, hamba berdoa mengangkat tangan bagi setiap sidang jemaat-Mu yang hari ini mengalami kesulitan, yang hari ini mengalami tekanan-tekanan, yang mengalami keterhilangan. Mungkin ada orang-orang yang dikasihinya meninggal, secara fisik terpisah. Hari ini hamba berdoa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan berkat sukacita, melepaskan berkat penghiburan, melepaskan berkat kekuatan kepada setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, mengalami jiwa yang merana, mengalami kesakitan karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Kasih-Mu, penghiburan-Mu menguatkan dan meneguhkan mereka. Bagi sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit hari ini, khususnya untuk Pak Adi yang sedang sakit, suami daripada Ibu Elta. Hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan berkat kesembuhan. Hamba melepaskan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Engkau menjadi sembuh oleh pilur-pilur Yesus Pak Adi. Engkau menjadi kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang terkasih, khususnya buat Dani Abigail yang sudah melahirkan seorang anak yang luar biasa. Anak yang diberkati Tuhan. Hari ini kami melepaskan berkat untuk anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak ini anak-anak perjanjian. Mereka memperoleh berkat Abraham. Mereka memperoleh berkat Allah Abraham, Allah Yakub dan Allah Ishak. Berkat perjanjian itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Dia lahir karena mujizat. Dia ada karena mujizat. Maka sepanjang hidupnya penuh mujizat dan menyatakan mujizat dari Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan, mari jemaat terkasih, kita angkat tangan kita. Kita mengucapkan kata-kata berkat dan iman bagi bangsa kita.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia disertai Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, bersih dari kejahatan, bersih dari korupsi, bersih daripada KKN, bersih dari hal-hal yang bersifat komunis, bersih semuanya. Pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang kuat, ya Tuhan. Pemerintahan yang memegang Pancasila, pemerintahan yang memegang undang-undang, ya Tuhan, dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap keluarga-keluarga di Indonesia menjadi keluarga yang dipulihkan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia menjadi bersatu oleh kasih Yesus. Mereka tidak meninggikan bendera denominasi mereka masing-masing, tapi mereka meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Mereka bersatu sehingga berkat Tuhan tercurah penuh atas bangsa kami. Gereja-gereja bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kota kami adalah kota yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tangerang Selatan, Jakarta, DKI, Jakarta Raya, Bekasi, semuanya menjadi kota yang penuh sukacita dalam nama Yesus. Surabaya menjadi kota pahlawan yang benar-benar hidup sebagai seorang pahlawan hidup mereka. Menjadi orang-orang yang kuat. Dan setiap kota di Indonesia, setiap desa di Indonesia diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus menyertaimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah intim akan Tuhan. Dan hiduplah menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Amin.